bagaimana kita membuat dari scratch, gitu ya. Oke, baik, kita mulai saja untuk prosesnya. Jadi kita mulai dari scratch, jadi kita file open new ya, new case ya. Kita mulai dari new case, ya. Jadi yang pertama kita definisikan ISIS itu sudah sistematis ya, sekalian. Jadi kita bisa ikuti saja sebenarnya sistematika dari ISIS ini. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mendefinisikan komponen. Ya. Nah, untuk komponennya bisa kita lihat di basis desainnya, gitu ya, basis perancangannya, gitu ya. Lihat untuk di modulnya, ini untuk komponennya juga sudah kita definisikan. Ya, nah ini, ya. Jadi inilah komponen yang nanti akan kita masukkan, ya, sebagai kita gunakan sebagai basis untuk inlet gas. Ya. Nah, jadi ini yang kita akan ini. Kalau saya tinggalnya gimana cara mencuri ini? Ya, kita harus ini. Bukan maksudnya di skip ini. Nanti biar ketika kita entry ke ISIS-nya itu juga apa namanya kiri kanan. Nah, kayak gitu. Oke, baik. Sudah kita masukkan. Nah, untuk urutan komponen sebisa mungkin ikuti ini. Ya. Karena apa? Ini best practice saja, ya. Kalau kita loncat-loncat karena masak dan lain sebagainya kita nggak aware, ini bisa-bisa kalau misalnya loncat N2 ke CO2, yang CO2 keisi N2, yang terus kemudian yang CO2 keisi yang nitrogen. Jadi oleh karena itu biasanya apa yang kita lakukan, kita ikuti dulu aja. Yang nitrogen atau nitrogen CO2, ya. Terus dari CO2 H2S, H2S. Oke, terus kemudian di-delete aja. Nah, ini di-blok aja, jangan di-blok aja dari etan sampai dengan NHSAN. Nah, di-blok ke sini, blok. Nah, ini terus kemudian baru di-add. Nah, itu satu rombongan yang bisa masuk. Ya, jadi nitrogen, CO2, H2S, metan, etan, propan, ikutan, bentan di sana. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tambahkan juga komponen-komponen diplopentan, benzel, diplohetan, enhetan, Yang mana tuh? Mau dimasukin ini juga mau Pak. Sebentar. Tadi kata Pak Denny cuma sampai sini aja katanya. Atau mau langsung lagi? Ya, kalau cuma itu cuma. Bentar ya. Jadi intinya kalau semakin banyak komponen yang kita entry, nanti juga akan simulasinya akan semakin berat. Gitu. Konsekuensinya juga nanti akan semakin lama. Tetapi memang akan nanti itu ya namanya juga simulasi semakin komplit, semakin lengkap akan semakin baik begitu. Ya. Nah, tetapi di lain pihaknya yaitu tadi semakin banyak komponen yang kita entry nanti akan semakin berat.
Tapi ini ada yang nggak dimasukin beberapa. Ada yang berapa nggak di, kan nggak dimasukin. Oh ya. Oh ya, untuk supaya tadi itu kita memudahkan apa namanya bentukan nantinya ya. Kalau yang 000 ini tidak bisa kita entry ke komponen, ya komunikasinya juga. Jadi kayak misalnya metasi lain, rotasi lain, gitu ya. Kemudian apa entry 12, ini kita mau. Jadi kita jangan langsung nggak usah ini aja. Jadi kebalik. Bentar, jadi kebalik ininya. Urutannya kenapa ya? Bentar. Bentar Pak. Ini
Oke, kalau misalnya sudah, ini sudah kita entry untuk semua komponennya, ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kita kembali ke basisnya, ya. Jadi komponennya itu bisa masuk semua. Kita masuk ke fluid package, ya. Nah, terus kemudian kita tambahkan di situ fluid package yang, nah, kembali lagi seperti yang kemarin saya sampaikan, ya. Jadi fluid package akan menentukan presisinya hasil kita, gitu ya, terkait dengan nantinya di lapangan akan seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk kasus kita, karena kita akan melakukan penyerapan CO2 dengan amina, gitu ya. Nah, untuk fluid package-nya itu gunakan fluid package yang sesuai, gitu ya. Kalau zaman dulu itu ada amin package, di sini ada amin package-nya. Masih loading, Pak. Oh, masih loading. Oke, jadi kita tunggu ya, ini biasa. Selama loading itu tidak masalah, tapi kalau di laptop saya di sini loading terus kemudian tiba-tiba hilang, nah Iya, itu aku juga pernah kayak coba gitu. bisa dibayangkan. Kita tadi sudah ngentri komponen belum bisa tuh. Oke, bagi yang sudah ini silahkan dipilih saja. Ya udah komponennya. Ya, bisa di-add. Bukan, terus kemudian bisa di-add. Ya. Ini kita pakai nah itu chemical solvent. Nah, tolong diperhatikan, gitu ya, sebelum kita lanjut. Dia itu ada komponen wajib kita input. Apa yang terjadi kalau misalnya ini nggak ada? Dia nggak akan bisa. Jadi ini harus ada komponen-komponen yang harus kita masukkan. Ya. Jadi ada komponen amina, CO2, H2S, H2O. Ya. Itu sudah tahu dia. H2O itu penting karena apa? Amina itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi amina itu viskos, ya, kayak kecap. Jadi bayangin mau kita mengabsorpsi gas tapi dipakai kecap kan nggak bisa. Jika masuk aja sebenarnya kelasnya itu nggak bisa, maka dari itu dia butuh yang namanya air, ya, untuk apa namanya modeling supaya viskosnya masuk. Nah di aminnya itu ada macam-macam. Jadi ada primary amin, secondary, tertiary, gitu ya. Golongan NDA, golongan MEA, golongan DEA, dan sebagainya. Termasuk juga kalau misalnya di situ ada tiperatin, jadi kita bisa tambahkan tidak. Ya, oke. Ini adalah full package untuk apa namanya aminanya. Gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Ini sama PZ, macam-macam. Ya. Termasuk untuk yang misalnya itu adalah sulfolat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Dombi di BBB kita sudah aneh-aneh ya komponen-komponennya, gitu ya. Nah ini juga bisa digunakan sebenarnya adalah sulfolat. Oke baik. Terus kemudian karena absorpsi ini tidak mengandung reaksi, gitu ya. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan reaksi. Berarti nanti kalau misalnya kita kelas metanol, gitu ya. Gitu ya. Metanol juga nggak ada, gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke simulasi. Ya. Oke, masuk ke simulasi.
Masih lagi. Harus agak sabar. Ya kita tunggu. Berdoa. Oke, langkah yang pertama lebih baik di dulu deh. Jadi kita S gitu ya. Oke, jadi sudah. Oke, kita tambahkan string, gitu ya. Jadi yang biru ya, sebagai material string kita tambahkan, langsung kita double klik, terus kemudian kita enter nilainya. Memang awal-awal ini administratifnya bagaimana ini, komposisi terutama. Yang harus kita lakukan pertama adalah ini kita sandingkan terus kemudian masukkan komposisi. Ini air semuanya sudah masuk dalam ini. Dari ini. Mana? Jadinya hasil analisis GC itu adalah berarti. Komposisinya aja dulu. Ya, nitrogen 0,0. Ini saran aja sih dari saya. Ya, kalau emas dan bak punya komponen seperti ini, gitu ya, lebih enak itu di Excel. Excel di kolom kopi, dia terus untuk apa sih supaya ini mengurangi kesalahan entry. Apalagi kalau nolnya banyak kayak gitu kan kadang-kadang kita itu nol gitu. Jadi paling enak itu adalah di Excel terus kemudian page terus kita. Oke, udah ya. Ya, yang penting nilai totalnya itu adalah satu. Jadi kalau misalnya satu, dan nanti cuma air sudah masuk. Kalau air sudah masuk ini sebenarnya tidak perlu kita tambahkan saturator. Oke. Terus kemudian kembali ke condition. Ya. Kita perlu definisikan tekanan dari temperatur ini. Nah, kembali lagi ini kita dapatkan dari basis desainnya. Tapi tekanannya itu adalah
38,8 bar gauge. Ya, untuk temperaturnya itu di 37,45 ya. Mau ambil berapa? Kenapa? Mau ambil yang berapa? Mau ambil panas juga apa-apa, 40 dari rata-rata gitu ya. Terus kemudian lajunya itu di 14 mm. Oke, ya. Jadi kita sudah dapatkan yang warna hijau, artinya apa? Sudah well defined. Ya, kalau misalnya sudah well defined, oke, kita close. Oke, terus kemudian ini kita mau tambahkan satu aktor atau enggak? Untuk belajar ini kita tambahkan satu aktor. Ini kita ke parameter. Itu malah dikasih. Ya, kita buat relatif humidity-nya itu adalah di 40. 40 sama 100 ini di 100. Kalau enggak kan biasanya itu keluar sebagai apa namanya? Tapi ini kan gas kita ya, itu ya. Oh, lapangan gas. Berarti lapangan gas kalau misalnya keluar dari stator kan harusnya humidity-nya 100. Gitu ya. Kalau gas pipa itu memang sudah dehidrasi gitu ya. Jadi ada kemungkinan memang akan sedikit kering gitu. Tapi kalau keluar dari gas itu gas gitu ya, memang ini harus begitu tetapi humidity-nya 100. Oke ya? Oke, misalnya ini sudah oke. Oke, baik. Terus kemudian kita tambahkan di situ unitnya itu adalah, jadi ini adalah kalau misalnya kita perhatikan ya, coba kita lihat dulu. Terus kemudian kita lihat komposisinya. Nah, kita bisa cek jumlah airnya. Ya. Untuk airnya, ya, airnya tadi itu kan 0,001, gitu ya. Nah sekarang itu sudah jadi 0,012 juta, itu airnya kurang. Gitu. Ya, jadi airnya kurang, jadi kan baru 0,001, gitu ya. Nah sekarang 0,12 berarti tadi itu kurang. Ya, ini untuk mengecek aja sebenarnya. Oke, baik. Ya, jadi coba kita cek yang 3 ini. Oke, oke, baik. Kemudian 3 ini itu adalah aliran gas yang nantinya itu masuk ke dalam kolom. Ya, jadi kita tambahkan unitnya itu adalah unit absorber. Nah, ya, apa sih bedanya unit absorber dengan unit destilasi? Nah, ini nggak ada yang namanya reflux, nggak ada yang namanya regular. Gitu ya. Jadi apa namanya, degree of freedom-nya berkurang 2. Jadi kalau misalnya ada 2 umpan masuk ke definisi, ya udah kita nggak mendefinisikan apa-apa. Beda kalau misalnya nanti kalau destilasi, nanti di metanol itu ada, jadi kita akan apa namanya, mendestilasi produknya. Jadi nanti ada tambah freedom, kita menggunakan refluxnya berapa, voltasinya berapa. Tapi biasanya kita nggak tentukan di situ, tentukan temperaturnya. Tapi sebenarnya intinya kita menghitung berapa reflux dan boil up-nya. Ya. Oke, baik. Kita double klik untuk yang kolomnya yang 100. Ya. Oke.
mentok ke file, di file, Sebentar. Oh iya. Terus kemudian ke option, terus kemudian ini gimana? Nah, ini di simulation. Tadi di simulation. This input seperti apa? Nah, ya nggak perlu nanti ya. Jadi ini kita empat itu nanti apa? Itu yang ambilnya nanti masuk ke dalam kolom, gitu ya. Terus kemudian 3 harus kita tadi, gitu ya. Nah, terus apa yang kita lakukan? Kita tentukan tekanannya, gitu ya. Jadi tekanannya itu berapa untuk secara kita tahu operasi. Ya, nanti kita masukkan tadi masuknya berapa? 38 kalau salah. 38,8. 38,8. Katanya kita kasih 38. Ya, 38. Oke. Nah, ya tentu saja karena tempatnya belum terdefinisi. Nah, jadi kita definisikan dulu nomor 4-nya, itu kan aktifnya. Kita mulai kembali lagi dari ya, komposisinya itu adalah kalau kita perhatikan itu mengandung yang namanya 60% air dan 40% UDA, gitu ya. Jadi airnya itu biasanya masker. Kalau air itu biasanya masker. Nah, ini harus kemudian UDA-nya. Ya, oke. Untuk tekanannya, karena dia tekanannya itu harus bisa masuk, gitu ya, ya berarti sedikit lebih tinggi atau sama dengan tekanan di bagian apa namanya topnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi 38, baru kita masukin itu adalah 38, gitu ya. Terus kemudian tekanan, terus kemudian temperaturnya kita panas ya, gitu ya, supaya kalau ini dia nanti memadat, jadi kita yang temperaturnya 45 ya. Nah, sekali lagi untuk laju alirnya kita tetap saja, nanti kita akan optimize belakangan, gitu ya. Optimize-nya dari apa? Yang kemarin saya sampaikan, rasio kami terhadap suhu buahnya, gitu ya, itu di kisaran setengah, gitu ya. Nah, jadi nanti kita ini sudah nanti kita lihat saja berapa ini. Oke, kita masukin aja. Meter kemarin berapa? 100. Oke, ya sudah terdefinisi. Kemudian apa yang kita lakukan? Satu titik kolomnya. Biar hati kita tenang, kita akan melihat. Nah, ya terus kemudian kita coba monitor, gitu ya. Wah, ini sudah apa namanya nggak ada lantai-lantainya. Nah, ini artinya apa? Jadi ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini kan curam, gitu ya. Jadi apa namanya? Ada sih sebenarnya lantainya di aliran apa namanya di tray ke-9 sampai dengan 10. Artinya apa? Gitu. Kalau temperaturnya itu nggak berubah banyak, ya ingat perubahan temperatur itu disebabkan karena proses absorpsi. Ya. Jadi kalau temperaturnya ini landai, gitu ya, atau sebenarnya datar kayak 8 ke 9 ini sebenarnya nggak ada peristiwa apa-apa. Ya. Tidak ada proses absorpsi gitu. Gitu ya.
Nah, kalau nggak ada proses racun ya ngapain gitu ya, gampangannya seperti itu. Gitu ya, ngapain ditambahkan, berarti ada kelebihan jumlah sel yang kita tadi tambahkan di dalam kita memasukkan kolom gitu ya. Nah, tetapi ada tapinya ini, gitu ya. Ini kan pas konsentrasi apa namanya CO2 nya 30% ya. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti 40% terpakai itu. Ya, jadi apa namanya memang harus diberikan safety margin. Tapi kalau yang saya perhatikan di sini, kalau kita perhatikan, ini kan apa namanya curang ya. Jadi kalau biasanya kalau di simulasi untuk proses absorpsi itu ada sedikit landainya dia. Terutama di bagian bawah ini memang harus landai karena apa, untuk memastikan gitu ya apa namanya bahwa apa namanya prosesnya itu bisa menyerap CO2 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini berat, triknya mulai dari atas ya, hitungnya ya. Dan harusnya apa namanya dia itu 9 dari itu adalah di bagian ini. Ya. Jadi dari itu CO2 itu kan banyak. Ketika dia keambil pertama, itu dia temperaturnya akan itu akan sangat tinggi sekali. Jadi gapnya itu naiknya itu akan sangat besar. Nah, ketika di atas itu harusnya sudah tidak ada CO2. Berarti tidak ada proses absorpsi di situ. Tidak ada kenaikan temperatur. Ya, si top itu harusnya terlambat. Nah, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi CO2 yang ada di situ. Ya. Nah, kalau seperti ini biasanya kita bilang apa? Kalau topnya itu mulai dari 0,1-nya dari atas, berarti ya kita masih kurang. Coba kita lihat apa namanya hasilnya. Ini berapa ppm sih keluaran dari komposisinya? CO2-nya berapa? 15. Nah, kan masih tinggi kan? Masih Berapa masuknya? Ntar trim 5 ya ini. Masih 15, masih tinggi. Apa yang kita lakukan? Tambahin. Oh, kasih pada 5% ini 15 gitu, jadi masih kurang. Kita tambahin dulu. Tadi gimana? Sampai 15 triknya. Oh, trim. Kita sampai satu lantai dulu. Prestasinya di coba lihat ke monitor. Kita perhatikan lagi monitornya. Nah, sudah mulai landai kan yang di situ. Oke, coba lihat ke hasilnya. Opsinya kemudian komposisinya 15 ya. Berarti kita masih tetap 9. Berapa 9? 9. Oke, coba kita naikin lagi. 20. Oke, lihat ke performa. Ke monitor dulu. Ini sudah lanjut. Nah, ya. Perumahan di datangnya tidak lebih kepada performa. Nah, sudah nih. Jadi sudah 6%. Coba kita tambahkan fluidanya. 100 ya. Coba kita tambahkan jadi 120.
monitornya oke, sudah cukup landai, komposisinya oke, sudah 5%. Ya. Oke, bisa tambahkan spreadsheet. Kita cek berapa rasio antara exit case-nya terhadap apa namanya aminnya. Ya, apa yang menjadi masalah itu adalah di bagian atom ya, supaya kita nggak kena korosinya. Oke, terus lihat ke komposisinya. Oke, ambil untuk yang asamnya. Jadi kebutuhannya tarik ke sini. Kontrol C. Hitungan rasio asam terhadap hidrogen. Perhitungan rasio asam terhadap amin. Oke, terus di sininya mol CO2. Ini kok Tulisan mol 3. oh sama bisa Oke, jadi taruh di sini mol CO2 ini. Mol H2S. Oke, kopi dari tadi mol H2S. Terus kemudian mau amin. Amin. Oke. Rasio asam terhadap amin. Plus dalam kurung D2 ditambah plus kok D2 ditambah D3 dibagi dengan D4. Nah, dua ditambah tambah D3 dibagi dalam kurung tutup dibagi dengan D4. Nah, ini ya, gitu ya. Dalam artian apa? Software-nya kurang, harus kita tambah. Ini kalau misalnya kita biarkan kayak gitu nanti polusi semua. Gitu ya. Jadi oke, tambahin software-nya 4 lagi. Aliran 4 ditambahkan. Kita kembali ke aliran 4. Ini jangan ditutup, jadi kita tahan supaya nilainya itu adalah maksimum 6,5. Kemudian 140. Nah, ya. Jadi apa namanya? Dari bawah 0,5. Gitu ya. Jadi misalnya supaya nggak korupsi, gitu ya. Jadi
Oke, kita lihat keluaran dari limanya berapa, gasnya, sweet gasnya berapa, komposisi CO2-nya. Ya, ya, oke. Ya, dari internet dulu. Masih oke kan ya? Gimana sih status oke kan? Ya tekanannya. Kok iterasi terus? Nah, tapi kalau iterasinya lama, software itu paling cepat gitu kan. Harusnya ini. Coba ini entry-nya ya kalau ada. Nah, ini komposisinya udah oke. Oh, 40% masak. Oh iya, bukan amin ya. Amin itu di brand itu dilihatnya dia sudah pernah ke lapangan masak, basisnya selalu menggunakan basis masak. Pak, kenapa nggak pakai basis modern? Karena di lapangan itu ya mereka nyampur sendiri. Jadi mereka memang pakai timbangan gitu dari jadi makanya nggak pernah dihitung kan berapa mon, tapi langsung masaknya itu udah masak. Nah, tapi untuk ngitung rasio asam terhadap aminnya pakai mol. Oh, bisa ya? Sering enam. Oh ya, variabel exit loading. Oh. Nah, pokoknya kita tahu lah, exit loading itu ngitungnya kayak gitu lah. Ya. Jadi berapa exit dibandingkan dengan aminnya. Kalau ini lebih banyak lagi ya, kalau nggak salah COS-nya sudah di kita kan cuma ada 2S dan CO2, makanya nilainya lebih tinggi. Kita belum hitung COS. Udah, kontrol. Mas fraction. Oh, ya. Oh iya ini. Nah, ini tidak di lapangan, jadi kalau pakai ini. Dia sering gitu kan. Oke, dapat semua ya? Oke. Ya baik, kalau misalnya ini kita lanjutkan lagi ya. Jadi kembali lagi proses absorpsi ini diselenggarakan pada tekanan tinggi. Gitu ya. Nanti regenerasinya rendah, temperatur tinggi, gitu ya. Jadi oleh karena itu apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi tambahkan GP valve. Bottom ya. Kalau 5-nya nanti lanjut ke apa namanya HU dari ini itu. Ke 6
Nah, seperti tadi, gitu ya, kalau keluaran dari pipa itu biasanya yang kita definisikan itu adalah tekanannya, gitu ya. Kita mau ini tekanan berapa? Coba di saya mau tekanannya ini adalah mendekati atmosferik ya. 1,7. Memang tidak terlalu atmosferik sekali ya, karena nanti kompresnya mukanya susah. 1,5. Oke. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, coba kita perhatikan aliran 7. Tadi aliran keluarannya, aliran 6 itu kan vapor fraction-nya itu kan 0. Gitu ya. Tapi sekarang dia punya vapor fraction-nya itu adalah 0,022. Jadi ketika kita lay down, gitu ya, inflasi dan uap. Nah, uapnya ini kayak yang namanya itu CO2, gitu ya. Jadi ini yang bikin korosi. Oleh karena itu kita pisahkan dahulu, ya. Misalnya di mana? Udah tambahkan di situ adalah vektor separator. Oke, kita tambahkan separator. Masukkan 7. Terus kemudian reduksi saja, reduksi coba. Nah, untuk aliran yang ke patternnya, gitu ya, itu jumlahnya lumayan 0,2 karena jadi ya, terus komposisinya perhatikan, wah itu lumayan juga 57%. Tujuannya biasanya itu di atau masuk ke filter. Nanti kalau ada dua sih, kalau dia di MP, tempat masuk MP, mungkin bisa masuk ke indikasi kalau punya konsentrasinya CO2 itu sudah sangat tinggi sekali, jadi biasanya untuk masuk ke gas pada bahan bakar untuk pembakaran di gas juga. Jadi, dia masih mengandung hidrokarbon sebenarnya. Kalau misalnya kita perhatikan gitu, ya, jadi biasanya punya nilai bakar dia. Nah, hasilnya berapa nih coba lihat ini. Properties. Heating value. Oh, 300. Ya lumayan bu. Oke, baik. Ya. Kita close. Oke. Terus kemudian yang 9 ini, kalau 8 itu kan masuk ke flare. Ya, nanti kita bakar dan seperti ini. Itu lumayan untuk. Nah, sekarang 9 ini, inilah yang kami masih mengandung yang namanya itu CO2. Ini yang harus kita regenerasi. Nah, tapi kembali lagi, regenerasi itu kan butuh temperatur panas, gitu ya. Jadi harus dipanaskan dulu. Nah, panasnya dari mana? Nah, regenerasi itu kan ada regular. Nanti keluaran batangnya regular itu harus juga panas. Nah, jadi itu aja ditransfer aja. Jadi ada integration gitu ya. Jadi kita gunakan yang namanya itu adalah HE. Ya. Dicuk. Nilainya dicuk. Oke. Nah, temperatur 10 itu kita tebak aja dulu. Gitu ya, temperatur 10. Tebak. Ya, temperaturnya
Kita coba 90 aja. Nanti kita adjust gitu ya. Coba tadi kita tebak terlebih dahulu untuk ininya berapa. Terus untuk pressure drop-nya, ini kan butuh pressure drop gitu ya. Kita ke parameter gitu ya, untuk spesifikasi pressure drop kita bikin mau aja terlebih dahulu. Puluh inilah itu yang nanti masuk ke regenerator ya, jadi kita tambahkan di situ unit generator. Nah untuk unit regenerator ini macam-macam ya. Ada yang di bagian topnya itu bisa direfleks, jadi dipinggirkan terus kemudian ada direfleks. Ada juga yang dibiarkan, gitu ya. Dia lolos saja dengan ini, gitu ya. Bergantung dari apa namanya planningnya itu akan seperti apa. Jadi oke, kita masukkan di situ aliran 10. Tekanannya pasti rendah. Ini kita pakai yang full reflux ya. Enggak yang full reflux. Keluarnya kan. Nah, ya, jadi gasnya itu nanti yang 13 itu kayak akan CO2 ya. CO2 H2S itu yang disebut sebagai exit gas. Oke, karena kita itu punya di sini itu ada kita punya itu ada boiler sama kondenser, jadi kita punya 2 degree of freedom tambahan ya. Jadi kita harus pack ya untuk spesifikasinya ke monitornya. Oke ya. Coba ditambahkan aspek temperatur kondenser. Temperatur pendinginan udara ya, seperti oke, supaya nggak bingung itu diedit temperaturnya temperatur kondenser. Temperatur kondenser. Oke, terus kemudian add lagi temperatur lagi untuk reguler kolom temperatur. Namanya dibagi yang di 150. Oke, terus diactivate yang bagian 2 itu.
Kita pakai relokasi mungkin 1,5. Stop dulu, stop dulu. Yuk, ya bisa ya. Oke, yang ini diangkat, ini angkat, angkat. Itu banyak pasti memang tidak perlu. Bottomnya kurang panas itu coba dikasih 130. Stop dulu. Sebenarnya baru rendah di kondensernya. Oke, kita ini aja, kita stop. Coba balik ke desainnya. Gitu ya. Kita gunakan yang apa namanya tanpa refleks. Oke, jadi kita modifikasi dulu ini untuk kolomnya. Karena memang kalau mereka dapat tuh ini tanpa refleks. Ini pakai absorber. Itu bukan yang nah, ya jadi tepatnya itu adalah itu. Ya, jadi kita break connection. Begitu berarti. Masih. Salah kok. Salah inputnya kok dari tengah. Kenapa? Salah inputnya kok bentar. Ini hapus dulu kok ini. Gak jadi pakai. Ya, hapus. 12. Ini ada di sini. Terus. Udah? Udah? Oke, kalau misalnya tekanannya diisi oh, di iya. Tadi 1,5. Tekanan diisi, oke. Tekanannya juga ini. Ya, kita isi tekanannya. Oke. Terus kemudian kita masuk ke monitoring. Gitu ya. Nah, ini untuk yang temperatur aja. Temperatur bottom aja kita set at kolom temperature ya di bagian bottom. Gitu ya. Tiba temperatur boiler. Titiknya ya. Boiler coba ke 130. Oke, terus kemudian dicek yang ini. Oke,
ngomongin. Ya, di 130, ya, bisa di close. Ya, kita pakai ini ya, tipe ini. Oke. Terus kemudian kita coba perhatikan aliran 13, coba aliran 13. Ya, berarti aliran 13, terus ya compositionnya. Ya, 66% itu mengandung ini, airnya mengandung 32 dan aminnya 0,1. Ya, kecil ya. Jadi kalau misalnya sudah aminnya tidak ada yang keluar, berarti sudah kita pastikan bahwa itu tidak ada amin yang keluar. Yang banyak itu adalah air. Oke, baik. Ya, sudah semua nih. Benar, kalkulator regulernya udah kan? Belum. Gimana, Mas? Oh, ini aja orangnya sebenarnya. Oke, ini bisa dulu terus kemudian dikirim back. Gitu ya. Oh, nanti kan kita tambah backup tuh. Gitu ya. Itu bisa terus kemudian di-upload dulu ke di drive ya. Oh, ini filmnya di 12. Udah di-upload. Hah? Oh ya, CSS XML, pakai XML. Udah. Hah. Baik. Kalau misalnya sudah, nah ini 14 ini kita hubungkan di 14 ini kita hubungkan ke apa namanya ke HI-nya ya. Oke, coba kita lihat, kita perhatikan di sini, double klik ya. Terus kemudian kita lihat ke performance, terus kemudian ke apa namanya minimum composnya, wah tadi 29 nih. Coba kita ke plotnya.
G-nya itu temperatur. Terus X-nya itu gitu. X-nya gitu. Oh, masih tahu. Kita optimize. Ya, jadi temperatur keluarannya itu bisa kita set. Kan tadi 130 ya. Bisa kita set sampai dengan 100. Coba kalau 100. Di sininya Pak. Oke. Itu lebih besar. Coba kita yang 10 tadi. Nah, ini 10 tadi kita bisa set ke 100. Oke, coba nah ini kita air. Terus connecting parameter kita ke parameter info and FP ini loh kan. Oke, terus ke performance ya. Kenapa saya perhatikan dengan approach karena secara itu jadi kan 10. Jadi kalau mau ngecek itu ya bisa dilihat di plotnya, balik ke plot, cek plot, nah terus kemudian lihat ini. Jadi jangan sampai di sini ada pinch yang nilainya itu kurang dari 10. Jadi biasanya dengan itu adalah 10. Nah, benar ini. Oke, berarti nah ini yang nanti itu akan kita make up. Ini kan kurang berarti ya. Supaya nanti bisa kita recycle. Ya, jadi ini ke bawah ya. Ya Pak, bentar Pak. Nah, ini dulu, diklip. Udah. Oke, nah di atas ya. Biasanya kan kalau misalnya 6 itu kan untuk yang balik ke atas. Oke, ke atas. Terus kemudian ditambahkan itu adalah make-up-nya. Gitu ya. Dihidupkan dulu atau di-make-up dulu? Dihidupkan dulu ya. Itu bukannya pas menjelang masuk kolom. Nah, ini kita sudah sekaligus nyampur pada waktu di ini apakah kasus ini ya? Kalau ya oke kita apa namanya tambahkan kita terakhir aja apa namanya ini sebelum kelihatan sebelum ini ya. Diturunkannya sebelum apa namanya masuk dalam kolom ya kita tambahkan makeup ya jadi nah itu ya jadi double klik itu aminnya kita tambahkan aminnya kita isi mau konsentrasinya berapa
Habis. Total toolnya kita pingin tadi itu berapa? 100. Juga lupa. 140. 140. Nah, tambahkan 140. Oke. Beda. Oke ya. Nah, coba kita cek temperaturnya berapa. 15 temperaturnya masih ketinggian 78. Kita turunkan dulu. Ya, jadi kita tambahkan di situ apa namanya? Cooler. Oke. Satu sih. Dan tapi kita bisa set delta P-nya 0. Oke, kita ingin temperaturnya itu adalah kita samakan dengan temperatur di temperaturnya di 45. Oke. Baik. Ya. Nah, ini kan tekanan rendah. Jadi perlu kita pompa. Ya, jadi kita tambahkan di situ adalah pompa. Samain Pak. Tekanannya samain. Ya, tekanannya samakan. Ya, oke. Nah, ya kita. Ya, tapi tidak kuat gas kalau gas itu kan butuh kita tekan naiknya apa namanya tinggi sekali. Tapi kalau ini ya 0,5. Oke. Nah, aliran 17 ini, gitu ya. Ini yang sebenarnya itu nanti itu sama dengan aliran 4. Coba kita buka satu aliran ini, aliran 4 dan aliran 17 kita buka. Ya. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, ya, ini molar flow-nya ya beda-beda dikit, gitu ya. Standar produknya ya beda-beda dikit. Tapi kemudian akhirnya jadi 143 gitu ya. Oke, nah karena ini sebenarnya seharusnya sama, gitu ya, maka kita bisa tambahkan di situ adalah recycle. Kalau misalnya 17 kita langsung masukkan di sini, nanti ya kayak telur ayam tadi, yang mana duluan, gitu kan? 17 butuh perhitungan absorber, tapi absorber butuh perhitungan 17, gitu ya. Nah, susah itu kalau kayak gitu. Ya, kalau kayak itu kita tambahkan aja yang namanya itu adalah recycle. Ya, kita tambahkan. Oke.
Oke, berapa tadi? 4. Nah, ini banyak konsistensi. Tuh, coba kita cek lagi loadingnya berapa sekarang 0,45, oke masih aman. Terus di keluaran 5-nya berapa asamnya? Dua-duanya masih aman di 0,4. Oke, terus kemudian kita lihat di 13 sama nggak? Ini kebanyakan amin lagi keluar. Kita coba kemudian lihat komposisinya H2O, ya, bagian H2O sama air dan menguap, yang kiraannya ya lagi kita jadi 0,0002 sekarang. Oke, terus kemudian bentar. Kenapa ini agaknya komputernya? Kalau sudah muter-muter kayak gini sudah sudah dapat. Kalau tinggal menghubungkan. Yes. Kalau yang kan tadi itu nambah recycle ya, serat yang 17 bakal masuk ke T4. Itu tuh ketika kan sebenarnya kalau kita startup itu kan mulai dari stream 40 kan. Itu dari alurnya tuh nyambung ke recycle itu nanti bakal